Bagi saya, yang agak gawat bagi demokrasi Indonesia itu adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, kesan saya tidak mewakili rakyat, tidak mewakili siapa-siapa. Dan salah satu hal yang amat penting yang perlu diingatkan, sekira saya juga ingatkan di istana, adalah jangan-jangan 50% atau lebih bangsa Indonesia mendapat kesan bahwa Indonesia adalah milik mereka yang di atas. Kalau mereka melihat Indonesia itu milik mereka yang di atas, jangan kita heran kalau mereka mencari ideologi lain daripada Pancasila. Terus terang saja, saya tertawa itu. Karena ini buku yang memang bagi para filosof menjelaskan bukan hanya Marxisme tapi sosialisme pada umumnya, ya. Tapi pada dasarnya mengkritik. Betul. Jadi saya mengkritik. Itu sama yang orang menuduh Karl Marx mendukung kapitalisme karena menulis buku Das Kapital. Jadi itu saya anggap bodoh-bodoh. Halo teman-teman di Ruang Publik, apa kabar? Semoga selalu sehat. Terima kasih masih bergabung di Ruang Publik. Dan kali ini saya berkunjung ke STF Dirgakarya untuk sowan ke Romo Frans Magnus Suseno. Terima kasih sudah menemui kami, Romo. Dengan senang hati. Romo, beberapa waktu yang lalu kami berkunjung ke sini untuk sedikit diskusi, terutama apa yang dilakukan oleh Romo sendiri selama beberapa waktu terakhir, termasuk diantaranya adalah Gerakan Nurani Bangsa yang kemarin ke Istana, Romo, ya, untuk membawakan aspirasi dari masyarakat luas. Romo, bisa disampaikan barangkali apa yang melatar belakangi gerakan kemarin, Romo, sampai akhirnya membawa Romo dan para guru bangsa yang lain untuk datang sampai ke istana? Kalau mengenai undangan ke istana, itu tentu dari istana. Bukan kami yang minta diundang. Ya. Presiden yang mengundang kami dan sangat kami hargai bahwa beliau itu mengundang kami, beliau minta agar kita membuat suatu paper kecil 2 halaman dengan pertanyaan-pertanyaan, lalu beliau penuh semangat menjelaskan kebijakan-kebijakan yang beliau ambil. Tapi tentu Gerakan Nurani Bangsa itu sebetulnya hanya salah satu gerakan yang mengungkapkan bahwa kami merasa sedikit khawatir dengan situasi Indonesia yang sekarang. Kami merasa bahwa Indonesia tidak berkembang ke arah yang menjanjikan, dan kami bersama-sama berkomunikasi apa yang bisa dibuat, apa yang bisa diusulkan untuk mengoreksi bangsa Indonesia di dalam perjalanannya. Ya. Romo merupakan seorang filsuf yang concern sekali di isu etik kepemimpinan, dan kami yang muda-muda ini, Romo, melihat dan kemarin turun di jalan karena dipicu oleh apa yang kami simpulkan dengan minimnya etika kepemimpinan. Ada flexing, pamer kekayaan di antara pejabat saat kita susah untuk cari pekerjaan. Pekerjaan di atas uang dibagi-bagi, double jabatan, 2 antara wakil menteri dengan BUMN. Dalam perspektif Romo sebagai
seorang yang melihat etik secara sudah sangat lama saat ini. Kami pengen punya pertanyaan yang agak mungkin bodoh, Romo ya. Apa sebenarnya yang terjadi di etika kepemimpinan kita ini sampai banyak sekali persoalan-persoalan seperti saat ini? Barangkali terjadi sesuatu yang memang sering ada pada manusia. Nah, Orang dapat kesempatan, lalu dia memakainya untuk keuntungannya sendiri. Mungkin tidak mau merugikan bangsa, tapi pada dasarnya kesempatan-kesempatan yang ada adalah lebih menggiurkan. Kan saya bertolak dari reformasi. betul. Bagi saya, reformasi itu sesuatu yang dibanggakan. Kita masih ingat di tahun 98, orang omong jangan-jangan Indonesia akan pecah seperti Yugoslavia, seperti Uni Soviet. Tapi Indonesia tidak jadi pecah, bisa terus bersatu. Yang menurut saya membanggakan dari reformasi itu, bahwa reformasi itu berhasil, akhirnya berhasil memasukkan demokrasi dan hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar kita yang dulu selalu gagal, selalu tidak mau karena penguasa ragu-ragu. Itu pun atas dasar Pancasila, jadi bagus sekali. Dan kelihatan ada banyak sekali pembaruan. Tentu ada juga pertanyaan, apakah tuntutan mahasiswa berantas KKN, berantas korupsi, kolusi, nepotisme itu betul-betul terlaksana atau hanya sedikit mundur dan regu-regu lama mempertahankan diri. Tentu ada banyak sekali segi yang bisa dikritik. Bagi saya, yang agak gawat bagi demokrasi Indonesia itu adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, kesan saya tidak mewakili rakyat, tidak mewakili siapa-siapa. Memang kami rakyat setiap 5 tahun memilih DPR, pemilihan itu juga bebas, berjalan baik. Kelihatan sekali masyarakat tidak ada masalah dengan demokrasi, juga tidak menimbulkan konflik di dalam pemilu-pemilu. Kalau saya nggak salah, nggak pernah ada orang yang mati. Di Filipina ada 100 orang mati setiap pemilihan umum. Jadi Indonesia agak berbeda. Tetapi apakah sesudah mereka dipilih, mereka mewakili yang dipilih? Itulah suatu pertanyaan. Kalau kita melihat fakta saja bahwa menjadi wakil rakyat mahal setengah mati. Katanya bisa sampai 10 miliar. Bayangkan 10 miliar itu. Bagi kita orang biasa itu, saya belum pernah melihat 1 miliar, apalagi 10 miliar, 5 miliar. Berarti yang bisa menjadi wakil rakyat hanya orang yang sangat kaya. Tidak ada kaya, hubungan dengan rakyat atau orang yang disponsori oleh yang sangat kaya, lalu akan memikirkan bagaimana mengembalikan biaya itu dikembalikan. Ini suatu bahaya yang amat sangat besar. Nah, tidak hanya itu. Partai-partai kita, maaf, adalah partai yang tidak mutu. Karena itu partai tanpa program, tanpa suatu keterarahan. Dalam demokrasi yang bagus, misalnya akan ada
Partai konservatif, partai hijau, partai sosialis, partai agama, apapun beberapa partai. Partai kiri, Romo? Nah, kok di Indonesia tidak ada partai kiri? Lebih dari 50% bangsa belum sejahtera. Lah kalau kita tanya petani kecil, nelayan kecil, buruh kecil, orang-orang yang misalnya di Jakarta hidup dari bisnis, dari jualan di pinggir jalan, itu sebaiknya memilih partai yang mana? Yang nggak bisa dijawab. Anehnya itu juga bukan karena partai kiri dilarang. Dulu pernah ada, saya kira dari Pak Papaan, baru dapat 1/4%, itu sedikit sekali. Nggak tahu apa itu trauma dari 65 yang masih bekerja. Tapi tanpa partai kiri, suatu Dewan Perwakilan Rakyat tidak komplit, tidak ada yang membagi. Padahal begitu banyak orang belum betul sejahtera. Yang betul-betul kaya hebat itu mungkin hanya 10%, mungkin masih dia 30%, ya lumayan. Sisanya masih berjuang setiap hari. Jadi ini bagi saya suatu masalah yang besar. Orang memilih partai, orang menjadi anggota DPR karena memilih seorang dinas, seorang raja yang memimpin partai itu. Semua partai itu, saya tidak tahu PKS saya tidak tahu, tapi yang lain-lain semua dipimpin oleh seseorang, dan yang masuk itu mengharapkan mengikuti orang itu, aku akan kebagian. Bukan aku bela rakyat. Itu. Nah ini masalahnya. Jadi kita punya DPR. Nah kita melihat bahwa di masa lampau itu sekian kali ada undang-undang diputuskan oleh DPR dengan menghindar dari itu ketahuan masyarakat. Lah itu kan agak sinting, mereka mewakili kami dan mereka tidak mau kami tahu karena tahu bahwa kami mungkin keberatan dan kritis. Lah itu apa? Lalu kepentingan siapa yang mereka pilih? Hal-hal seperti itu membuat bahwa legislatif kita itu sangat lemah. Kalau melihat pemerintah, saya tentu tidak begitu tahu, tetapi ya dari kasus-kasus korupsi yang akhirnya terbongkar, yang dibuka, itu jumlah korupsi itu adalah sesuatu yang sama sekali di luar imajinasi saya. Saya masih ingat gaji saya sebagai guru besar yang terakhir di sini di Triakara udah 15 tahun yang lalu, dan tentu sekarang lebih tinggi, tapi itu 5,5 juta. 5,5 juta? 5,5 juta per bulan. Nah orang itu korupsi bukan hanya 1 miliar. 1 triliun. Triliun itu 1.000 miliar. 1.000 miliar. Coba kalau pasang batu kecil 1 miliar. Ada 1.000. 1.000 itu meja itu akan penuh miliar. Itu masalahnya. Jadi saya juga tidak tahu. Menurut saya kalau itu tidak diberantas, kita akan gagal. Ini seperti benang kusut, Romo, ya. Kami yang muda ini, Romo, aktivis misalnya, ada masa kesempatan diajak untuk masuk ke partai politik, Romo. Tapi takut juga, karena alih-alih untuk ikut memperbaiki, untuk berpartisipasi, jangan-jangan dengan iman yang terbatas, malah ikut, gitu, Romo. Jadi kekhawatiran itu, sebenarnya buat anak muda itu,
kalau ingin berpartisipasi secara politik, apa pilihannya, Romo? Tentu menurut saya, kalau orang muda tanya sama saya sebetulnya mau masuk partai itu, saya tetap akan mengatakan, masuklah. Nah, Barangkali itu kesempatan. Jadi sama sekali abstain dari sistem ini tidak bisa. Tetapi memang yang masih agak kuat menurut saya di Indonesia adalah apa yang disebut civil society. civil society. Civil society itu bagian masyarakat yang secara formal tidak ada hubungan dengan politik, tetapi memperhatikan politik. Itu pertama mahasiswa tentu saja. Saya kok masih ingat sekitar tahun 92. Ya. Pernah orang mengeluh pada saya itu, kok mahasiswa kita itu gimana, lain dari tahun 65, lain dari tahun 75. Tetapi 7 tahun kemudian mahasiswa yang berhasil menurunkan Soeharto. Jadi tidak betul bahwa mereka itu tidak. Bisa juga dikatakan rusuh-rusuh tanggal 20 Agustus yang lalu dan seterusnya mulai di Pati sebetulnya. Sebetulnya saya sendiri tidak menyangka akan ada sesuatu seperti itu. Di mendadak meledak sesuatu. Tentu kecuali mahasiswa. Ada kelompok rektor, Ya. ada agama, ada macam-macam kelompok, ada LSM dan sebagainya. Itu di Indonesia masih lumayan. Itu kuat dalam arti ini kita masih punya demokrasi. Kita tidak seperti misalnya di Cina. Cina Xi Jinping itu di mana hal seperti itu sama sekali tidak mungkin, karena semuanya harus dengan izin sebuah partai yang dikontrol ketat oleh pimpinannya, ya Xi Jinping itu. Jadi itu di Indonesia kita masih punya kebebasan, kita bisa bicara. Presiden Prabowo Subianto itu sekarang akan menjadi presiden sampai tahun 29. Ya. Apa bisa diharapkan? Saya masih mengharapkan. Saya mengatakan waktu bertemu di Keterago, saya mengatakan presiden apabila Anda itu sampai tahun 29 berhasil membersihkan Indonesia dari pembusukan korupsi dan berhasil membuat orang kecil merasa bahwa Indonesia adalah Indonesia mereka, Anda masih bisa menjadi presiden terbaik sesudah Bung Karno. Itu saya bilang, saya tentu tidak tahu. Saya tidak, bagi saya terus terang saja dulu tidak memilih presiden, memilih Pak Prabowo. Tapi sekarang beliau presiden, kita dipilih, kita demokrasi, dan saya akan mendukung kalau beliau melakukan apapun yang memajukan bangsa. Kan salah satu hal yang amat penting yang perlu diingatkan, sekira saya juga ingatkan di istana, adalah jangan-jangan 50% atau lebih bangsa Indonesia mendapat kesan bahwa Indonesia adalah milik mereka yang di atas. Kalau mereka melihat Indonesia itu milik mereka yang di atas, jangan kita heran kalau mereka mencari ideologi lain daripada Pancasila. 80 tahun Pancasila, kami belum sejahtera, gimana itu? Itu bisa cari ideologi transnasional, agamis, radikal, atau apapun.
Sebaliknya, kalau orang kecil, meskipun belum semuanya beres, merasa bahwa anak-anak mereka dalam sistem yang ada punya harapan masa depan lebih baik daripada mereka sendiri, mereka akan mendukung Indonesia. Betul. Mereka akan menjadi positif. Saya kira juga penting kita perhatikannya. Saya memang merasa gawat dengan pembusukan, korupsi dan sebagainya. Tapi dalam arti tertentu menurut saya harus dilihat bahwa Indonesia juga sebuah sukses story dibandingkan dengan banyak negara lain. Misalnya apa? Indonesia itu kan negara paling majemuk di dunia. Oke. Itu kok mantap, bersatu, tidak pecah. Konflik-konflik yang pecah semua berhasil diatasi. Tadi saya mengatakan ya kita tidak seperti Yugoslavia dan Uni Soviet, dan itu prestasi. Indonesia sekarang lemah-lemahnya negara yang normal dalam arti kalau saya mau, saya bisa tanpa kesulitan terbang dari Jakarta ke Banda Aceh, dari Banda Aceh sampai Merauke dan kembali ke Jakarta. Normal, saya tidak akan diperlakukan buruk. Kalau saya malam hari jalan-jalan di Jakarta tidak lebih berbahaya daripada kalau saya malam hari jalan-jalan di Frankfurt, di Jerman. Itu berarti negara kita masih suatu negara yang normal, yang relatif aman, yang tentu dalam politik luar negeri menurut saya sudah sejak Soeharto mengambil sikap yang bijaksana dengan mendukung ASEAN secara low profile. Jadi masih ada yang positif. Hanya kalau kita membiarkan yang disebut oligarki, dapat kesan bahwa para pimpinan, para menteri dan sebagainya sebetulnya hanya mencari kesempatan untuk menjadi kaya sendiri lalu korupsi. Itu bisa mengancam ini. Jadi Indonesia jangan taken for granted. Kalau saya ya. Ini kan Romo ya, koalisi antara orang kaya dan pemerintah. Jadi betul orang kaya membiayai para pejabat yang akan naik dan timbal baliknya dia harus menjaga kepentingannya. Ini satu hal yang membuat politik kita, ketatanegaraan kita itu semakin seperti saat ini. Ini kalau pertanyaannya, Romo, dari mana kita harus memulai memperbaikinya? Ini mungkin terkesan saya mempertanyakan obat untuk segala penyakit ya, Romo ya. Tapi saking bingungnya ini, Romo, pertanyaan ini harus dikeluarkan. Kita harus dari mana memulainya? Itu memang pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Jadi tidak ada jawaban yang gampang. Saya tentu berpendapat bahwa civil society kami, Anda, saya sendiri, segala macam warga civil society terus harus bicara dan mengkritik. Saya juga menghimbau kepada presiden sendiri. Saya melihat presiden bukan sebagai orang yang korup secara pribadi. Jadi saya tidak meragukan bahwa presiden itu mau menyelamatkan Indonesia. Maka kita harus mengkritik beliau juga. Karena tentu ada juga hal-hal. Jadi beliau mungkin harus juga belajar untuk tidak hanya memberi perintah,
tetapi memikirkan implikasi kan makan siang gratis itu contoh. Makan siang gratis itu ide yang bagus. Idenya bagus. Saya ingat sesudah Perang Dunia Kedua mungkin tahun 50-an itu mulai diadakan di sekolah-sekolah Jerman. Kami baru tidak lagi kelaparan tapi masih kurang. Tapi harus dipikirkan baik. Sekarang kita hanya dengar berita orang keracunan, segala macam. Ya karena itu sesuatu yang kompleks. Betul. Tidak begitu gampang. Tidak bisa diperintahkan begitu saja. Lalu dan itu tentu berlaku bagi semua bidang lain yang mau ditangani. Jadi saya misalnya mengharapkan bahwa Presiden mempunyai beberapa orang di sekitarnya, saya kan tidak kenal semua mereka itu, yang katakan saja lalu punya tugas khusus dari Presiden untuk memperhatikan implikasi-implikasi supaya dilihat dulu apa yang sebetulnya harus dilaksanakan supaya suatu gagasan yang baik bisa menjadi kenyataan. Hal seperti itu. Saya sekali lagi saya tidak memilih Presiden Prabowo dalam pemilihan ini, tapi sudah beliau dipilih dengan 58%. Pasti dia jauh lebih banyak dipilih dari yang lain-lain, termasuk dari yang saya pilih. Ya, itu berarti dia sekarang pimpinan negara kita harus mendukung itu. Dia tentu kita harus mengkritik dia juga. Tetapi saya kira masa depan Indonesia dalam 4 tahun sampai tahun 29 ya tergantung dari Pak Prabowo. Jadi saya mendukung, saya mengharapkan beliau menjadi presiden sukses. Itulah. Ya Romo, sederhana. Kesuksesan Pak Prabowo, kesuksesan kita sebagai sebuah bangsa. Saya punya satu pertanyaan terakhir, Romo. Romo di Surabaya, kalau tidak salah, setelah demonstrasi kemarin, ada penggeledahan terhadap massa aksi, dan ditemukan banyak buku. Romo sudah tahu bahwa salah satu bukunya adalah buku tulisan Romo tentang Karl Marx, yang itu sebenarnya mengkritik banyak analisa yang ini. Romo melihat itu seperti apa, Romo? Terus terang saja, saya tertawa itu. Karena ini buku yang memang bagi para filosof menjelaskan bukan hanya Marxisme tapi sosialisme pada umumnya, tapi pada dasarnya mengkritik. Betul. Jadi saya mengkritik. Itu sama yang orang menuduh Karl Marx mendukung kapitalisme karena menulis buku Das Kapital. Jadi itu saya anggap bodoh. Dan saya ingat, saya kira 20 tahun yang lalu pernah ada suatu asosiasi anti komunis yang kalau saya tidak salah waktu itu didukung oleh Golkar, karena Golkar takut akan dibubarkan, maka mereka sedikit mereka itu mengambil buku saya itu juga. Lalu dua tokoh dari kelompok itu datang ke saya. Nah, saya menjelaskan kepada mereka. Lalu saya berikan masing-masing buku dengan tanda tangan. Saya mengatakan buku seperti itu bisa dipakai misalnya untuk bungkus nasi, bisa dipakai untuk api-api, bisa juga dipakai untuk baca. Mereka bilang, kami akan baca. Kasih itu. Dan saya hanya tertawa itu. Itu bagi saya tanda agak kebodohan itu. Buku ini sekarang sudah sulit dibeli. Sudah sulit, Romo. Sulit. Saya dulu waktu mahasiswa bacanya. Waktu mahasiswa pertama mengenal nama Franz Magnus Suseno itu dari buku itu. Nah, iya. Romo, kalau Pak Presiden, kita ingin melihat Pak Presiden itu berhasil.
Apa syarat Pak Presiden untuk berhasil, Romo, di masa depan sampai akhir jabatannya? Saya tentu tidak berani mengatakan terlalu banyak, tapi saya berpendapat sangat perlu beliau mendengarkan. Jadi mendengarkan apa yang dikemukakan dalam masyarakat. Saya tentu merasa juga perlu beliau misalnya bisa bicara dengan pembantu-pembantu beliau yang paling penting, memberi kepada mereka kesempatan untuk mengungkapkan di mana mereka melihat masalah atau kesulitan. Jadi jangan beliau hanya masih seperti masa lampau sebagai militer memberi perintah, karena kemudian pelaksanaan kita tidak tahu. Saya kira beliau perlu orang yang mampu memikirkan penerjemahan cita-cita presiden ke dalam realitas sosial, politik, ekonomis bangsa secara efektif. Saya melihat masih ada ruang perbaikan pada presiden di dalam hal itu. Itu saja saya kira. Amin. Siap. Baik, Romo. Romo, terima kasih atas waktunya. Semoga selalu sehat dan masih mau menerima kami lagi nanti kalau kami mau berkunjung. Teman-teman, demikian obrolan singkat saya bersama Romo Frans Magnus Susino. Obrolan tadi semoga memberikan sedikit insight untuk kita semuanya, terutama teman-teman yang muda, soal apa saja yang sedang berkembang dan bagaimana pandangan-pandangan Romo. Tentu itu adalah insight-insight kecil, walaupun dan itu sangat dibutuhkan untuk saat ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum.